Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-9, mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Lukas pasal 9 mulai ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan Dia ajarkan itu melalui peristiwa di mana ada orang yang mau mengikut Dia dan ada orang yang Dia ajak untuk mengikut Dia. Dan respon dari orang itulah yang dijadikan oleh Yesus menjadi materi untuk memberi pelajaran kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka mengikut Yesus. Hari ini saudara, saya dan saudara, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengikut Yesus dengan cara yang benar? Karena sekali lagi menurut saya saudara, bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Lebih penting dari segala apapun. Pengiringan kita akan Yesus itu lebih penting dari apapun.
Karena di dunia ini kita mengerjakan banyak hal yang penting. Kita mencari nafkah, kita berjuang, kita mempersiapkan masa depan. Kita melakukan banyak hal, kita meniti karir, kita menempuh pendidikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu penting, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Yesuslah yang akan berdampak kepada kekekalan. Kalau kita berjuang untuk kesuksesan dunia ini, segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan. Bahkan dunia ini akan lenyap, sehingga semuanya itu tidak akan ada artinya, saudara. Kalau kita berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, satu saat semuanya itu akan tinggal nama. Tetapi kalau kita mengikut Yesus dengan cara yang benar, setelah kita mati pun, kita akan masuk kekekalan sampai selama-lamanya, masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, saudara, pengiringan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semuanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak terlalu peduli apakah pengiringannya akan Tuhan sudah benar atau tidak. Kalau cara dia bekerja untuk meraih keberhasilan, dia akan urus, akan perhatikan betul apakah itu sudah benar atau tidak. Cara dia meraih gelar, dia akan urus, dia akan perhatikan apakah sudah benar atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi cara mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan seringkali orang asal-asalan. Padahal itulah yang akan berdampak sampai kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya pagi ini, saudara, saya mau menantang saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana pengiringan saudara akan Tuhan. Sudahkah saudara serius memperhatikan dan membenahi cara pengiringan saudara akan Tuhan? Dan sudahkah saudara mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan benar? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini, saudara. Dan kita akan belajar dari konteks ini. Ada 3 cara mengikut Yesus dengan benar. Yang pertama, saudara, di mana ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi yang pertama, ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ketika dia berkata demikian, saudara, hal yang menarik yang saya rindu kita renungkan dan belajar adalah ayat 58, saudara, di mana Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus mengatakan hal itu, saudara? Kepada orang yang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau menegaskan dari sana tentang bahwa tidak ada jaminan dari sisi fasilitas. Dan Yesus mau menegaskan dari sana adalah bahwa orang yang mau berkomitmen mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, sekalipun tidak ada jaminan fasilitas. Dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada kemewahan pada waktu itu. Dan orang yang mau mengikut dia, Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus siap mengikut dia sekalipun pada waktu itu tidak ada jaminan itu. Artinya, saudara, prinsip pertama, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Pengiringan kita akan Yesus, saudara, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita urus. Karena itulah yang akan berurusan dengan kekekalan. Dan dalam pengiringan kita akan Tuhan, cara yang benar, yang pertama adalah bahwa kita harus siap mengikut dia apapun kondisinya, apapun keadaannya.
Terlalu banyak, saudara, orang mengikut Tuhan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya diberkati usahanya. Ada orang mengikut Tuhan hanya supaya disembuhkan penyakitnya, dijawab doanya, dia mengalami mujizat, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya setuju bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan akan mengalami berkat, akan mengalami mujizat. Saya percaya, karena saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jawaban doa itu adalah satu hal yang hari demi hari aku alami dalam hidup ini ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah jika misalnya itu tidak ada, apakah kita masih tetap akan mengikut Tuhan? Jika seandainya doa saudara tidak dijawab, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Jika seandainya saudara tidak diberkati, apakah saudara akan tetap mengikut Tuhan? Dengar saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan cara dan sikap yang benar, aku percaya orang itu akan diberkati, orang itu akan dijawab doa-doanya, dia akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa mari kita benahi sikap kita. Adakah satu komitmen dalam hidup kita, sikap dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Sekalipun kita sakit dan Tuhan belum melakukan mujizat, kita belum mengalami mujizat, kita akan tetap ikut Tuhan. Begitulah seharusnya cara kita mengikut Tuhan. Kalau demikian komitmen anak-anak Tuhan, saudara, mengikut Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan menjadi anak Tuhan yang militan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan dia. Kesusahan, penderitaankah, apapun, kekuranger, apapun tidak akan bisa memisahkan dia dari Tuhan. Karena sudah ada satu komitmen bahwa apapun kondisinya, dia akan tetap mengiring Tuhan. Itu seharusnya, saudara, cara mengikut Tuhan. Karena Yesus pun sudah mati bagi kita. Kita pun seharusnya siap menderita, bahkan mati untuk Yesus. Itulah cara mengikut Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian peristiwa kedua yang dari sana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus mereka mengikut Yesus. Di mana ayat 58, Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kemudian ada seorang lain, saudara, Yesus sendiri yang berkata kepada orang itu, ikut aku, nak. Tetapi kemudian orang itu menjawab, izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, kita harus paham di sini bahwa bapak dari orang ini belum mati. Karena kalau bapaknya sudah mati, tidak mungkin dia mengikut Yesus. Seperti itu, saudara. Artinya bapaknya masih hidup, tapi dia sebenarnya mau mengatakan bahwa izinkan aku menunggu bapakku mati dulu, lalu kemudian aku kuburkan, nanti aku ikut engkau. Artinya apa yang ada di sana sebenarnya? Penundaan. Lalu kemudian dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengar, saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus cara mengikut dia adalah bahwa kita tidak boleh menunda untuk mengikut dia, dan kita tidak boleh menunda untuk melakukan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Mungkin saudara berkata bahwa saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Dengar, saudara, tanggung jawab memberitakan Injil itu bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kepada setiap orang. Karena amanat agung itu diperuntukkan kepada setiap orang. Saudara, saya dan saudara yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus, yang telah percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga. Dengar, saudara, orang-orang lain juga membutuhkan sorga.
Kalau ada keluarga saudara yang belum percaya kepada Yesus dan mereka mati, mereka pasti masuk neraka karena hanya Yesus jalan ke sorga. Itu sebabnya saya dan saudara punya tanggung jawab memberitakan berita Injil kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain. Kita punya tanggung jawab itu dan kita tidak boleh menunda, saudara. Lakukan segera karena saudara tidak tahu kesempatan itu sampai kapan. Beritakan Injil, jangan menunda ikut Tuhan, jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan menunda untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang saudara cintai. Begitulah seharusnya kita mengikut Yesus. Jangan menunda, sekali lagi jangan menunda. Kerjakan tanggung jawab saudara, ikut Tuhan dengan sungguh, lakukan tanggung jawab pemberitaan Injil dengan sungguh. Lalu kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga cara mengikut Yesus, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain lagi saudara, ini dia lagi yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut engkau." Tetapi dia berkata, "Izinkan aku pamitan terlebih dahulu." Lalu kemudian ayat 62 Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Artinya orang ini sudah maju, tetapi dia mau mundur lagi dulu, nanti maju lagi. Lalu Yesus berkata, orang yang siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Artinya untuk mengikut Yesus itu tidak ada kesempatan untuk maju mundur. Sama seperti membajak, satu-satunya jalan, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kalau tidak maju maka akan rusak. Demikian saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Cara mengikut Tuhan dengan benar adalah kita harus tetap maju. Tidak ada pilihan yang lain. Maju terus. Karena jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar, fokus kita sudah benar, pengiringan kita akan Tuhan sudah benar, dan tidak boleh mundur. Tetap maju, terus maju. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sudah merenungkan firman Tuhan adalah bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita adalah pengiringan kita akan Tuhan. Hari ini saudara akan bekerja, itu penting. Hari ini saudara akan berusaha, itu penting. Hari ini saudara akan berbisnis, itu penting. Semuanya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pengiringan kita akan Tuhan. Karena pengiringan kita akan Tuhanlah yang akan berdampak kepada kekekalan. Sedangkan apa yang kita perjuangkan hari ini semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya penting untuk kita mengoreksi apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Dan pagi hari ini saudara kita sudah belajar bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita harus siap mengikut Dia apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan cara mengikut Tuhan dengan benar adalah bahwa kita tidak boleh menunda waktu. Tetap ikut Tuhan, kerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Biarlah hari ini dalam saudara bekerja, saudara gunakan kesempatan itu untuk beritakan berita Injil kepada saudara-saudara, kepada teman sekerja dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, dalam kita mengikut Tuhan tidak boleh maju mundur, terus maju. Puji Tuhan saudara, hari ini pastikan pengiringan saudara akan Tuhan, saudara mengiring Dia dengan benar. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan saudara, memberi semangat motivasi bagi saudara untuk mengikut Tuhan dengan benar, untuk mengerjakan pekerjaan saudara dengan benar. Kalau saudara mengikut Tuhan dengan benar, maka saudara pun akan mengerjakan segala pekerjaan bisnis saudara dengan benar. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Tetap maju, tetap semangat. Kita akan berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita saudara. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah
yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu,
kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagimu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.